الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Allahumma arhamna bil Quran. Insya Allah satu ayat lagi, ayah bunda, kelar deh tuh bagian ketiga dari surah Al-Kahfi. Jadi kisah Musa belajar dengan Khidir alaihissalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita bisa menguasai surah Al-Kahfi. Dan nanti kalau udah Al-Kahfi ntar kita habis ujian, nanti kita rihlah sambil mabit. Nah, cocok nggak? Kalau sambil mabit nanti Qiyamul Lailnya Usbub mau imamin satu rokaat Al-Kahfi 110 ayat. Biar nikmat tuh. Nanti rokaat kedua Al-Kahfi lagi 110 ayat. Nah, jadi biar merasakan nikmat. Apalagi kalau sholatnya sholat malam, udah gitu ayah bunda udah tahu artinya. Cuma nanti kalau kita lagi yang mulai baca surah Al-Kahfi, mohon tangannya jangan bergerak-gerak. Itu aliran sesat itu ya. Kalau lagi sholat jangan digerak-gerakin tuh tangan. Pokoknya nikmatin sama ayah bunda tuh. Setiap ayat yang dibacakan. Nah karena itu ayah bunda, nah Al-Kahfi meskipun nambahnya satu atau dua ayat setiap hari, yang penting tuh sama ayah bunda masuk ngeresap dan nggak cuma sekedar hafal, jadi diresapin. Apalagi udah diajarin sama orang lain, jadi makin nikmat lagi. Nanti insya Allah setiap Jumat, jadi baca Al-Kahfinya jauh lebih nikmat, jauh lebih berbobot karena sudah tahu dan sudah mentadaburi ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal gulamu fakana bawa mu'minaini fakhashina yurhikahuma tuyana wa kufra. Dan adapun anak kecil yang dibunuh oleh Khidir alaihissalam, fakana bawahu konon kedua orang tuanya itu adalah orang yang beriman. Fakhashina kami khawatir kata Khidir alaihissalam, yurhikahuma tuyana wa kufra. Anak itu akan membuat orang tuanya menjadi sesat, orang tuanya menjadi kafir. Fa'aradna yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka kami pengen dengan cara itu Allah tukar buat orang tuanya anak yang lebih baik lagi kesucian jiwanya dan anak yang lebih penyayang buat orang tuanya. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak itu jadi salah satu ujian. Jadi ujian buat kehidupan kita. Dia ujian kebaikan, ujian keburukan. Ujian kebaikan, nah ya bunda ngerti. Ujian keburukan kayaknya sudah ada ngerti. Jadi biasanya al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Biasanya termasuk yang kita sebut-sebut mulu. Kalau lagi pada ngumpul, keren-kerenan anak kamu cucu. Anak saya, cucu saya, oh gitu. Itu ujian kebaikan. Ngebangga-banggain anak. Nah kalau anak sebagai ujian keburukan, ada cari ayatnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak keturunan kalian itu fitnah, kata Allah. Ayah bunda cari itu. Di surat 60-an. Jadi
Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Ayah bunda yang beternak, ayah bunda yang bertani, kadang-kadang tahu kalau lagi pohon, kita lagi pelihara, nanti tega maupun gak tega, kalau mau subur, ada tuh cabang yang kita pites, potong. Daun yang kita sengaja kita gugurin. Namanya pruning. Ini Osbob so tahu nih. Jadi ayah bunda bakal ngerti itu. Kalau mau ngerawat, ngebagusin tumbuhan, namanya pruning. Yang beternak juga begitu. Ternak ikan misalnya, ternak ayam misalnya. Nanti dari sekian banyak, sekian ratus, sekian ribu. Ada tuh, padahal umurnya sama. Ada yang kanibal, ada yang pertumbuhannya aneh. Ini yang disebut disortir sama ayah bunda. Yang aneh-aneh itu, yang kurang-kurang itu, buang, keluarin. Jangan biarkan nyampur. Sama, kalau guru juga, kalau ngedidik, ini bibit-bibit bagus, ada yang 1, 2, 3, racun banget. Supaya yang lain ini bagus, pisahin sama ayah bunda. Itu. Cuma yang dilakukan sama Khidir alaihissalam, ini ngagetin, dibunuh juga sama Khidir alaihissalam. Jadi sebenarnya ini teknik sortir. Ini teknik pruning kalau dalam pertanian dari tumbuhan. Jadi kayaknya itu cabangnya bagus, daunnya bagus. Tapi petani berani tuh mites. Dipotong, dipotek, digugurkan dengan sengaja. Supaya apa? Itu. Supaya ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Agar hasilnya ntar lebih bagus. Nah, ini nih tingkat pendidikan yang belum dicapai sama Musa alaihissalam. Dia nggak ngerti, belum sampai itu. Pruning kan buat tumbuhan, sortir kan buat hewan. Masa manusia diginin juga? Nah, itu ya belum nyampe. Dan zaman itu mungkin belum ada kisos. Dan kalaupun ada kisos, yang artinya kalau bunuh membalas bunuh, mungkin Khidir alaihissalam bukan manusia biasa yang nggak punya wilayah, nggak tahu di mana rumahnya, susah dicarinya. Jadi satu, ya, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak itu bisa jadi anugerah, bisa jadi ujian, fitnah, PR, cari ayatnya. Sesungguhnya harta kalian, anak keturunan kalian, fitnah kata Allah. Yang kedua, sortir. Sortir. Dalam ternak, dalam produk juga disortir. Ada yang produk unggulan, ada produk kualitas ekspor, ada produk upcare, ada KW1, KW2, KW3, produk aja begitu. Dipilih-pilih. Terus pelajaran ketiga, ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya rumah, kata Allah Subhanahu wa taala, ada rumahnya laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Cari ayah bunda ya. Seburuk-buruknya rumah adalah rumahnya laba-laba. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan rumahnya orang musyrik, rumahnya orang kafir. Nanti ayah bunda cari faktanya. Gimana sih rumahnya laba-laba? Dan saya ngelihatnya itu menakjubkan.
Allah sedetil itu ngegambarin buruknya rumah laba-laba. Rumah laba nanti ayah bunda lihat dibikin sama laba-laba jantan, kawin sama laba-laba betina, terus laba-laba betina nguasain, terus itu laba-laba jantannya diusir dan dibunuh, ngebunuh suami. Nanti kalau sudah bertelur, udah punya anak, nanti anaknya bunuh ibunya. Nanti cari ya video di YouTube banyak, di TikTok banyak tentang ayat itu. Keajaiban yang Allah ceritakan. Seburuk-buruknya rumah adalah rumahnya laba-laba, kata Allah. Dan rumah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, begitu. Jadi tidak ada kasih sayang, nggak ada kehangatan, bawaannya, Masya Allah. Ya bunda, kita ini beruntung dalam agama kita ini diajarin bakti sama orang tua. Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagi mereka yang tidak kenal Islam, udah keluar rumah sejak umur 18 tahun dan tidak pernah kembali lagi. Kadang-kadang sama bapaknya aja udah nggak teguran. Apalagi kalau orang tuanya sudah pisah. Apalagi panjang. Nanti orang tua itu dianggap beban. Lebih gawatnya lagi ya bunda, orang tuanya mati sendirian nggak ditemani. Saya masih ingat kisah sahabat saya, Imam Samsi Ali, yang di New York. Ini bapaknya Indonesia, ibunya Indonesia, anaknya Indonesia. Tapi dia US citizen. Dia karena lahir di sana, jadi warga negaranya Amerika. Bapak ibunya cerai, anaknya udah keluar rumah, terus saja. Orang tuanya hidup terlunta-lunta, Imam Samsi Ali kasih tahu, ibunya udah sekarat, dan nelpon anaknya, karena masih punya anak. Dan anaknya ditelepon, anaknya ngomong gitu, Imam, saya ada jauh dari New York, jadi tolong Imam atur, Imam urusin, karena saya nggak mungkin untuk kembali datang ke New York. Wih, ibunya mau mati. Dan segitunya. Nggak tahu tuh anak, apakah masih muslimah ataupun enggak. Jadi, Masya Allah. Lihat bagaimana, kalau model kayak anak kayak begitu, mas saya tahu dari dulu bakal jadi begini. Pites dari kecil. Gitu. Jadi, kita pruning, kita sortir, dan lihat bagaimana ayah bunda nanti cari di Jepang. Ada tradisi membuang orang tua. Jadi Masya Allah, karena biaya hidupnya mahal, banyak orang mereka tidak menikah dan hidup serumah, tapi biaya hidup nanggung masing-masing. Jadi untuk biaya hidup sendiri aja mahal. Jadi kalau mereka tahu ada orang tua masih hidup, nah itu kalau diurusin negara, ya bersyukur. Kalau nggak diurusin negara, itu tradisi membuang orang tua. Nah, mudah nanti cari faktanya. Dan lihat ini yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disebut. Seburuk-buruknya rumah adalah rumahnya siapa? Laba-laba. Laba-laba jantan buatin rumah, untuk laba-laba betina tendang atau dibunuh laba-laba jantannya. Dan kemudian nanti kalau sudah punya anak, anak-anaknya ngebunuh ibunya. Oh, Masya Allah. Tahu begini mah, pites. Diperuning dari kecil. Nah, cuma kan kita ilmunya belum nyampe kayak Khidir alaihissalam. Karena itu banyak yang ngeluh. Kenapa ya udah saya sekolahin anak tinggi-tinggi, saya udah kasih perasaan, saya udah kasih sayang segala-galanya buat anak. Kenapa begini? Ya rasanya udah ngasih segala-galanya.
Kalaupun selama ngedidik anaknya benar, tapi ujung-ujungnya anaknya tidak berbakti, mudah-mudahan jadi penggugur dosa kita. Mudah-mudahan ngangkat derajat kita. Jangan kecil hati. Jangan baperan. Kalau anak dikit-dikit nyentak, dikit-dikit suaranya keras. Dikit-dikit marah kita. Kalau dia ngerasa sih. Nah, kalau anaknya itu buruk karena pendidikan yang kita kasih selama ini, bertobatlah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Atau malah mungkin karena anak itu dari kecil melihat kita sama orang tua kita nggak bakti, kita sama orang tua kita suka asal, nggak ngasih yang terbaik, nggak nunjukin birrul walidain, maka anak kita juga uh, bercerita dari perilaku. Udah, jadi sayang ilmu kita nggak sehebat Khidir alaihissalam. Jadi waktu kecil nggak berani pruning, nggak berani sortir, nggak berani mites. Dan model-model kayak begini banyak ya, ayah bunda. Anak-anak yang ngabisin harta orang tua banyak. Anak-anak yang nyakitin lahir batin banyak. Nah, jadi tinggal kitanya berkaca, kalau kita didiknya selama ini benar, mudah-mudahan itu penggugur dosa kita. Allah angkat derajat kita. Jangan kecil hati, Nabi Nuh juga begitu. Dikasih anak yang nyebelin. Dan tapi kalau kita ngedidiknya selama ini buruk, maka masih ada kesempatan taubat. Bertaubat sama Allah, kemudian bicara baik-baik sama anak, ya, perbaiki komunikasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita semuanya qurratu a'yun. Jadi penyejuk hati, penentram jiwa, nikmat untuk dipandang. Demikian Ibu Bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.